Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kali ini kita akan ada di segmen Instagram Takeover. Nah, kali ini khusus kita akan berbagi pengalaman seputar preweddingnya warganet. Karena akhir-akhir ini yang menggemparkan publik adalah ternyata Bukit Teletubbies sampai terbakar. Gara-gara ada foto prewedding di sana yang menggunakan flare, namun ternyata ini menyebabkan kebakaran yang berhari-hari. Bahkan sampai sekarang ini Bukit Bromo itu masih belum padam. Kita akan coba lihat bagaimana komentar dari warganet. Ini saat ini saya live di Instagram di @metrotv. Bagi pemirsa di rumah jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Nanti kita akan ulas bersama-sama. Hari ini pemirsa akan ada beberapa narasumber dari warganet yang akan berbagi juga kisah preweddingnya seperti apa, inovasinya seperti apa, dan apakah meninggalkan pengalaman yang sama menggemparkannya dengan terbakarnya Bukit Teletubbies di Gunung Bromo. Ada Anissa Kartabrata sudah bergabung di sini, ada Toto juga, dan ada Feli. Halo semuanya. Halo. Halo. Coba Anissa Kartabrata. Anissa, pada saat prewedding dulu kira-kira pengalamannya seberkesan apa? Pengalamannya pastinya sangat berkesan karena cuma sekali seumur hidup. Tolong jangan diulang lagi. Jadi waktu itu ya? kurang lebih 6 tahun yang lalu. Pada saat itu calon suami saya yang sekarang udah jadi suami gitu ya, bilang aku mau deh bikin foto prewedding tapi syaratnya dibuat simple, efektif dan efisien aja gitu ya. Jadi maunya bikin di foto studio, sesinya juga indoor, terus juga nggak makan waktu lama dan memang temanya itu adalah simple dan timeless aja. Jadi gimana foto tersebut bisa jadi kenang-kenangan seumur hidup yang kalau misalnya kita kasih lihat ke anak cucu kita nantinya tuh bisa jadi foto yang nggak ketinggalan zaman gitu ya. Pastinya berkesan karena pada saat itu juga sesi prewedding tuh bisa jadi salah satu sesi yang mempererat lagi hubungan kita pada saat itu calon suami istri gitu ya. Ini juga penting untuk memilih fotografer pastinya yang akan sesuai dengan konsep yang kita mau gitu. Jadi pasti sih untuk setiap pasangan itu foto prewedding ini menjadi sesi yang berkesan karena konsepnya juga pasti kita pilih bareng-bareng. Nah, pastinya berkesan dan pada saat mau prewedding dulu ini pasti sudah pilih-pilih fotografernya siapa, harus tanggung jawabnya seperti apa. Saya mau ke Nona Feli. Feli, kalau seandainya sudah kejadiannya seperti ini, pasti calon pengantinnya ini kan maunya yang berkesan, yang bisa dikenang nanti bersama anak-anak dan keluarga. Tapi kalau sudah sampai pada tahap sampai merusak lingkungan, menurut kamu ini apa yang harusnya dilakukan oleh pasangan ini? Yang harusnya dilakukan sama pasangan ini, menurut saya mereka harus komunikasi antara mereka sendiri dulu gitu ya. Karena kalau dibilang ini momen yang paling berkesan, tentu ini sangat berkesan sekali. Tapi sayangnya not in a positive way begitu. Dan mungkin bisa lebih berkomunikasi sama pihak-pihak terkait, terutama yang dirugikan. Dan mungkin mereka harus mencari cara juga bagaimana untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat banyak. Karena ini kan sudah menjadi isu yang sangat besar dan banyak sekali netizen juga termasuk saya begitu ya. Yang tentunya yang ada di sini juga pasti punya pemikiran masing-masing gitu. Jadinya kayak ini mencoreng nama baik prewedding nih jadinya nih ya. Kayaknya bakalan banyak banget yang dirugikan gitu. Seharusnya menjadi momen yang sakral, yang suci, tapi benar-benar dirusak dan ini semuanya punya banyak dampak yang besar gitu ya. Jadi sepertinya ini banyak WO dan juga mungkin para calon-calon yang mau menikah, mereka harus lebih berhati-hati dan bebenah kayaknya sama konsep-konsep yang akan disajikan. Kalau menurut Nona Feli ini membuat prewedding jadinya tercoreng nama baiknya. Coba Mas Toto Maximus ini adalah Ketua Umum HIPDI, Perhimpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia ya. Mas Toto, kalau sudah seperti ini sebagai orang yang mendokumentasikan, ini kan ada pengusaha juga di belakangnya berarti ya, orang-orang yang mendokumentasikan prewedding itu. Apa yang salah sampai ini bisa berdampak senegatif ini Mas Toto?
Jadi memang pada saat awal dari bicara tentang prewedding, pasti kan aku setuju tadi Mbak, tadi kan bilang ada proses komunikasi antara si klien dan si vendor. Bicara tentang konsep, pastinya itu dibicarakan oleh menggabungkan antara ide kedua belah pihak. Nah cuman memang dari kami juga memang sebagai asosiasi juga kita menghimbau juga ke teman-teman harusnya mengedukasi pengantin nih, calon pengantin. Karena calon pengantin kan boleh dikatakan orang awam ya. Mungkin dia punya ide atau punya konsep yang mungkin dia terinspirasi dari film atau dari prewedding yang lain gitu kan. Yang belum tentu cocok sama spot atau season tersebut di tempat itu gitu. Nah, mungkin bisa saja seperti kayak konsep pakai flare itu kalau di musim hujan atau rumputnya basah. Tapi kalau di musim kemarau jangan coba-coba kayak gitu. Jangankan flare, cukup dengan puntung rokok saja itu bisa membakar semuanya. Mungkin seperti ini Mbak, mungkin pada saat seperti kayak kita contoh priwet di Pulau Padar, udah Pulau Padar nih Labuan Bajo, itu pada di setiap pos itu ada penjagaan. Memang kalau kita naik ke Pulau Padar itu emang nggak boleh ngerokok, gitu. Oke, coba ya kita bahas lagi ke Nona Feli dan juga Anissa. Tadi kalau menurut Mas Toto, kalau seandainya ingin pergi membuat prewedding misalnya katakanlah di Pulau Padar, tidak harus di Gunung Bromo yang kita bahas. Ini ada beberapa sign misalnya tidak boleh merokok. Tapi pada saat di tempat akan melakukan prewedding itu belum ada aksi-aksi preventif seperti itu. Bagaimana menurut Anda Anissa? Oke, jadi sebenarnya gini ya, pada saat 6 tahun yang lalu foto outdoor dengan konsep pakai flare dan segala macam juga sebenarnya udah ada, bukan baru muncul kali ini aja gitu ya. Tapi memang baru ada kejadiannya kali ini dan akhirnya viral gitu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pasangannya, bijak-bijak aja untuk membuat sebuah foto prewedding yang mau menjadi kenangan, tapi jangan sampai malah merusak lingkungan gitu ya. Jadi pastikan foto prewedding ini jadi satu-satunya foto atau video itu jadi satu-satunya kenangan bagi setiap pasangan dalam setiap momen, apalagi momen pra pernikahan gitu ya. Jadi ada hasil fisiknya bahwa kita melakukan foto pra pernikahan tersebut. Tapi kembali lagi jangan sampai ego kita yang ingin membuat foto prewedding itu bagus, tapi malah membuat hal-hal yang merugikan gitu, apalagi merugikan lingkungan. Jadi kalau menurut Anissa, pemirsa, warganet, semua yang lagi nonton live kita, ini harus kembali lagi ke pasangannya, harus aware kalau seandainya mau melakukan prewedding, ini edukasinya juga harus kita pahami. Tapi Feli, kalau itu kan tadi dari sudut pandang nanti untuk para yang akan melakukan prewedding, yang mau berfoto. Nah, kita kan tahu sekarang ini sudah ada banyak sekali tempat-tempat yang jadi tujuan destinasinya kalau membuat prewedding outdoor itu ada tempat-tempatnya. Misalnya di Bali, di Bromo, di Pulau Padar, dimanapun itu. Menurut Feli, untuk langkah preventif untuk Pemda di sana atau siapapun itu yang ada di sana, apa yang harus disiapkan untuk mencegah supaya ini jangan sampai keulang lagi gitu loh? Kalau menurut aku pribadi, karena sekarang udah ada kejadiannya yang separah ini ya, bisa dibilang separah ini ya, karena memang ya betul gitu kejadiannya. Menurut aku sendiri sih, kedepannya harus ada pendampingan lebih. Jadi mungkin harus ada, kayak kalau misalnya ke pulau di Komodo gitu kan ya, itu kan ada rangernya sendiri. Nah mungkin nanti akan ada satu orang yang bertanggung jawab, yang mungkin untuk mengikuti si pasangan-pasangan ini gitu. Waktu itu aku juga di Bali, preweddingnya kebetulan, tapi memang bukan di tempat-tempat yang umum. Aku cuma mencari kayak pantai atau misalnya sawah waktu itu. Tapi aku ke sana kebetulan fotografernya adalah orang Bali juga. Jadi aku mencari orang yang memang sudah tahu nih letak-letak tempatnya yang bisa kita gunakan dan tata caranya seperti apa. Jadi kita juga harus mengikuti apa yang ada di sana gitu aturannya. Dan kalau sekarang preventifnya saya rasa untuk para IO, WO, fotografer dan sebagainya harus bekerja sama dengan tim terkait. Apalagi mungkin kalau udah jadi sebuah tempat yang bisa dibilang cukup viral gitu ya, nantinya mungkin ada posnya sendiri supaya memang kalau ada apa-apa memang sudah ada yang bertanggung jawab yang ada di sana, seperti itu. Ini berarti harus kembali lagi edukasinya juga tidak hanya bagi yang akan prewedding tapi juga yang akan mendokumentasikan. Mas Toto, ini ada komentar dari Ayuni Putri F.
Harusnya asosiasi menjadi wadah edukasi bagi vendor-vendor yang tergabung maupun yang tidak tergabung di asosiasi karena bagian dari kepanjangan tangan pemerintah atau dalam kurung Kemenparekraf. Mas Toto, sejauh ini ada tidak itu dilakukan? Sebenarnya kalau dalam setiap workshop kan memang kita melakukan itu di berbagai daerah, termasuk berita viral ini di grup-grup kita sudah ramai itu. Langsung teman-teman kita mencari ini vendornya dari mana, kok bisa sampai kejadian seperti ini, terus kita lacak juga ini dari asosiasi mana nih gitu kan. Murni kalau kejadian kemarin bisa dikatakan mungkin ini sebenarnya keteledoran ya. Keteledoran mungkin ketidakpahaman perihal safety. Nah, harusnya memang kalau dalam penggunaan alat tidak melulu hanya flare ya yang bisa merusak alam, bisa jadi ada beberapa konsep pre-wedding seperti kayak api unggun. Nah, mereka mungkin matiinnya itu mungkin nggak benar. Nah, itu yang bisa bikin ini. Tapi edukasi kita dari asosiasi adalah kita mengkampanyekan itu ke teman-teman, masing ke grup via WhatsApp juga. Seperti itu, memang perihal safety ini bukan hanya untuk alam, tapi untuk pengantin juga. Untuk klien juga sering di beberapa case di wilayah terutama Indonesia Timur ya. Kalau mereka mau pre-wed di bulan Januari Februari untuk melaut itu kan nggak boleh sama BMKG kan karena ombak tinggi. Itu kita pastinya harus mengedukasi klien untuk tidak memaksakan untuk itu gitu. Nah, dan sebenarnya ini hubungannya dengan logika ya Mas Toto ya? Iya pastinya idealnya kita benar, aku setuju sama Mbak tadi bilang jangan memaksakan. Yang efeknya sekarang merugikan untuk para calon pengantin yang harusnya udah ada schedule untuk pre-wed di sana, jadi harus ganti rute semuanya gitu. Mas Toto, dari pengalaman Mas Toto, ada tidak contoh inovasi mau pre-wedding yang nggak bikin pusing, yang nggak menyebabkan kebakaran, tapi ini kreatif dan inovatif? Apa? Satu aja, Mas Toto. Kalau mau cari aman ya studio pastinya. Cuman kalau kita bisa bicara tentang alam ya di studio aja gitu. Coba kalau Feli apa contoh mungkin dari teman-teman, kerabat, keluarga, kakak, adik, siapapun itu, ada tidak yang melakukan pre-wedding yang inovatif tapi nggak bikin pusing? Yang inovatif tapi nggak bikin pusing. Oh, teman saya baru aja menikah. Dan dia pre-wednya di tempat pertama kali mereka bertemu, yaitu di salah satu tempat fast food gitu ya, makanan cepat saji. Jadi kayak ya udah emang sesimpel mereka mengenang di mana mereka pertama kali ketemu, dan ya udah konsepnya gitu aja, yang benar-benar memorable tentang ceritanya mereka, bukan untuk Instagramable aja gitu, tapi yang benar-benar memorable. Memorable, kreatif juga iya, sederhana iya, tapi meaningful begitu ya, bermakna tetap untuk satu keluarga, untuk satu pasangan, sampai nanti ketemu anak cucu. Kalau Anissa, ada tidak yang sudah melakukan yang kreatif tapi nggak bikin pusing tadi? Oke, sebenarnya kan orang berpikiran kadang pre-wedding pengennya yang outdoor, yang seru, harus pakai vendor yang mahal, yang terkenal. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke simple, tapi mau hemat juga pakai kamera handphone pun sebenarnya bisa loh gitu. Kita nggak perlu misalnya sewa fotografer, tapi dengan konsep yang memang memorable. Itu misalnya mungkin ada pasangan yang ketemunya dulu di sekolah gitu, bisa balik lagi ke sekolah, mungkin foto-foto di sekolahnya. Jadi mungkin balik lagi jangan mikirnya hanya untuk konten di Instagram yang penting keren, dilihat orang berbeda, tapi akhirnya bisa merusak lingkungan, merugikan pihak-pihak lain. Apalagi dari kasus Bromo ini kan sudah ada tersangkanya ya gitu. Jadi niatnya mau bikin memori tapi malah jadi malapetaka gitu. Jadi jangan sampai ini kan satu rangkaian pernikahan menuju pernikahan juga gitu. Pengennya kan pernikahan nanti jadinya sakral tapi malah ada masalah seperti ini kan jadinya jadi kurang enak juga. Jadi balik lagi pikirnya yang simpel-simpel aja, yang seru gitu. Tapi juga mungkin gak menguras budget dan cukup untuk dikenang buat pasangan, buat anak cucu nantinya. Yang disebut Anissa ini juga lagi ramai diperbincangkan soal tersangka. Tersangkanya sekarang masih hanya ada satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mas Toto, apakah pihak kepolisian masih harus telusuri, selidiki lagi lebih lanjut? Ini yang bertanggung jawab betul, apakah memang hanya manajernya saja atau gimana Mas Toto?
Pastinya pihak kepolisian sudah menelisik lebih dalam ya siapa yang punya konsep, siapa yang bawa itu barang, karena itu kan boleh bilang itu barang yang membuat keteledoran yang berefek akibat rusaknya alam kan seperti itu. Kita juga sebagai netizen ya, atau pihak luar, kita juga tidak bisa juga menghakimi sepihak ya, atau menuduh kiri kanan. Pastinya konsep itu sudah dibicarakan antara kedua belah pihak. Cuman kita percayakan saja ke pihak yang berwenang untuk melakukan yang terbaik. Tapi mungkin sebagai masukan juga nih buat teman-teman semua netizen, sebenarnya bicara tentang kebakaran yang seperti kayak kemarin itu, nanti itu pada saat musim hujan itu dipastikan bahwa nanti justru rumputnya akan tumbuh subur. Kalau seperti kayak di Sumba Timur itu sering, aku juga berapa kali waktu itu ke tempat sana ada bukit yang terbakar, salah satu bukit ya. Kita bicara sama orang lokal, Pak ini kenapa terbakar? Apa karena puntung pengunjung atau kenapa? Dia bilang, enggak Mas, enggak apa-apa, itunya nanti itu akan hujan nanti tumbuh subur lagi, malah lebih bagus, dibilang gitu. Cuman memang mungkin butuh proses ya, kasihan sama yang pre-weddingnya udah punya schedule ke Bromo jadi nggak jadi gitu. Mas Toto, pernah tidak ada, mungkin boleh berbagi pengalaman ya, pada saat sudah dilakukan briefing, sudah diberikan penjelasan, oh ini musim kemarau, ini di sini berbahaya, ini tidak bisa dilakukan ini, ada tidak yang ngotot gitu, misalnya tetap ingin gitu, ada nggak? Tetap saja, cuman aku bilang apa sih, ada mungkin dari sisi pengantin mungkin ya, kalau dia punya apa ya, referensi foto yang tertentu yang dia akan maksain itu. Tetapi kita sebagai vendor harusnya tetap punya koridor ya untuk safety, untuk lingkungan, sama safety untuk pengantinnya juga, seperti itu. Case seperti ini sebenarnya bukan hanya kali ini aja terjadi. Pernah juga kemarin terjadi itu di daerah beberapa tahun yang lalu, itu ini dilakukan oleh wisatawan luar negeri. Itu yang ini pernah terjadi sebenarnya kasus seperti ini. Nah, di orang Indonesia juga pernah kejadian juga di Jepang, gara-gara buat konten dia tarik pohon sakura sampai rantingnya patah buat bikin efek gugur gitu, akhirnya ditahan sampai berwenang. Jadi memang betul, saya setuju sama mbaknya yang tadi, pada saat kita mau buat konten atau mau buat konsep itu jangan terlalu memaksakan seperti itu. Oke, Anissa boleh dong kasih saran, masukan ini untuk teman-teman, untuk pemirsa di rumah yang sedang nonton live kita hari ini. Mungkin bulan depan, minggu depan mau pre-wedding, ada mungkin yang akan pre-wedding di Bromo tapi terpaksa cancel. Harus apa? Oke, mungkin langsung berubah aja nih, gimana kalau misalnya kita bikinnya foto studio, apalagi teknologi zaman sekarang kan canggih ya, mungkin bisa diedit, bantuan AI juga gitu. Jadi jangan terpatok dengan gimana ya, udah rencana di Bromo ternyata sekarang ditutup, jadi buyar tuh ya rencana mau foto pre-wedding. Jadi langsung bikin plan B aja. Kayak saya foto di studio juga tetap seru kok, tetap bagus gitu, tetap timeless, tetap classy. Jadi lagi-lagi pikirin jangan sampai karena kita mau bikin satu kenang-kenangan yang bagus malah jadi merugikan pihak lain gitu. Dan tetap mesra dan harmonis ya sama suami ya sampai sekarang, iya, walaupun pre-weddingnya di studio. Coba kalau menurut Feli, ini tadi menarik nih yang Anissa bilang, bisa jadi sekarang kan sudah ada yang namanya AI. Kalau seandainya sudah terpaksa harus di cancel, nanti di Bromonya bikin plan B. Kalau menurut Feli gimana? Kalau menurut Feli benar juga sih, bisa apa yang dilakukan menggunakan ya AI atau apa itu hanya sebagai tambahan gitu ya, tapi pasangan itu ya tetap menjadi model utamanya. Atau mungkin justru bisa menambah, ini buat teman-teman yang mungkin mau menikah dan udah buyar nih mau di mana gitu kan ya untuk pre-weddingnya. Mungkin bisa sambil mengumpulkan foto-foto bersama dari waktu pertama ketemu sampai akhirnya mau menikah. Nah itu kan justru jadi ada journey-nya. Jadi lebih memorable lagi, dikumpulkan foto dari yang lama sampai yang sekarang, terus ya udah foto lagi yang baru, nggak perlu jauh-jauh ke Bromo atau ke mana, ya udah yang penting pasangannya sama, pastiin. Gitu. Jangan salah pasangan ya. Pasangannya jangan beda ya. Oke, jadi latar belakang fotonya boleh beda, tidak harus di Bromo lagi karena sekarang
banyak sekali itu tangan yang ada di sana untuk berusaha memadamkan api akibat flare pada saat prewedding. Yang penting kalau seandainya mau bikin foto prewedding, pastikan pasangannya sama pemirsa, pastikan pasangannya sama warganet. Kalau begitu terima kasih ya Anissa, terima kasih Feli, terima kasih Mas Toto sudah bergabung siang hari ini bersama saya di live Instagram @MetroTV. Nanti jangan lupa saksikan juga ini di jam yang sama, setiap hari selalu ada. Terima kasih semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.